Apa-apa? PT Sritek mau beroperasi lagi dalam 2 minggu ini? Mana mungkin. Ya seandainya jadi nyata ya baiklah. Atau jangan-jangan cuman framingan setelah ada kabar PT Sritek mem-PHK 10.000 karyawan, terus Pak Prabowo dimunculkan, ya ini loh presiden Anda ada ya untuk mengoperasikan lagi memerintahkan untuk mengoperasikan lagi PT Sritek. Nggak framingan kan? Mudah-mudahan jadi nyata ya. Setahu saya karena daerah saya udah banyak pabrik ya, jadi ya sedikit pahamlah jalur-jalur dan alur ceritanya. Pabrik yang dulu saya bertempat kerja itu pindah lebih ke UMR-nya yang di bawahnya dari Semarang ya. Jalurnya seperti ini. Apa iya dalam 2 minggu ini mau mengoperasikan lagi PT Sritek ya, menampung karyawan-karyawan yang dulu di PHK mungkin ya? Kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya cuma framingan deh. Masa iya cuman ini mau sebentar lagi mau lebaran loh ya, masa iya sih begitu cepat untuk memproses merekrut lagi karyawan-karyawan yang begitu banyaknya ya. Kalau ya saya rasa mungkin kemarin untuk menyelesaikan masalah PHK, untuk mengurus surat-surat kayaknya belum selesai deh ya. Masa iya baru dikeluarkan 2 minggu lagi mau ditarik lagi ya. Kayaknya nggak mungkin deh, cuman framingan supaya Pak Prabowo namanya baik ya. Ini loh presiden Anda ada ketika pabrik yang bangkrut, karyawan yang yang di PHK, butuh presidennya. Mudah-mudahan jangan framingan seperti macan Asia, buktinya ya jangan ya dek ya, para buyernya. Pemerintah kalau membuat framingan itu mbak ya dilihat standarnya orang yang di framing gitu loh. Kasihan nanti kalau framingnya misalnya singa kelaparan, intinya seperti itu ya. Ternyata realitanya nggak seperti itu. Wah, jadi kurang well kan. Ya kayaknya nggak mungkin cuman framingan ya. Beda cerita ya kalau itu perusahaan diambil alih atau dibeli orang-orangnya sama karyawan ya, seperti itu. Terus pihak perusahaan menawarkan siapa yang mau bertahan dan siapa yang mau keluar, itu baru manusiawi ya. Kayak kemarin itu di PHK semua deh ya. Nah itu untuk ya kan perusahaan jika perusahaan diambil alih sama bos yang baru ya, itu nggak akan gampang kok dalam mengkondisikan karyawan atau persyaratan antara bos baru dengan manajemen perusahaan, itu nggak segampang itu ya. Ini pun pernah terjadi pada adik saya, ipar saya, anak saya itu hampir 3-4 bulan kalau adik saya laki-laki itu hampir 6 bulan ya, itu untuk mengkondisikan supaya bisa stabil. Kalau anak saya ya yang pertama itu butuh hampir 4 bulan untuk mengkondisikan, intinya persetujuan antara bos baru sama karyawan dengan manajemen perusahaan tersebut. Ya intinya nggak gampang kok, masa dalam 2 minggu keluar masuk terus direkrut kerja kembali normal, nggak mungkin. Apalagi dengan urusan orang-orang banyak seperti ini ya. Ya sekali lagi
framingannya itu mbak yo yang sesuai lah. Kayak peristiwa itu ya, Pak Jokowi itu mobil SMK ya sudah beroperasi 30.000 unit lah ini dapat pesanan ya. Ternyata ketika dicek di pabriknya kosong, nggak ada aktivitas produksi mobil SMK. Ya sempat saya dulu sih membela Pak Jokowi karena saya belum tahu apa itu kesini Pak Jokowi kok seperti ini ya. Ya dulu sempat saya bela itu, ada orang yang membuka itu, orang mana itu ya, sekitaran situlah ya, sekitaran Solo lah ya, membuktikan kalau mantan wartawan itu membuktikan ini loh pabrik mobil SMK ternyata nggak ada produktivitas pembuatan mobil kok ya, cuman ada beberapa security dan beberapa orang yang keluar masuk. Pak Jokowi kan dulu ketika mobil SMK dapat pesanan 30.000 unit apa berapa itu ya. Ya itu cuman formalitasnya yang di Mall Jakarta itu mobil listrik SMK ini itu kan ada itu Pak AHY yang masuk ikut foto itu ya. Dan sekarang karena sudah dapat jabatan ya balik lagi untuk ke PT Sritek, kayaknya untuk melakukan produktivitas dalam waktu 2 minggu ini nggak akan mungkin ya. Saya pernah melihat sih ya, sebuah pabrik yang diganti pemimpinnya atau bosnya itu nggak segampang atau sesimpel itu kok ya. Pasti banyak perjanjian, banyak peraturan antara bos baru dengan manajemen pabrik ya. Ya benar kan, itu ada statement Pak Ganjar itu. Ya menurut saya ya, kalau sebuah perusahaan itu harus punya apa itu ya. Jadi itu apa itu sebutannya perusahaan raksasa se-Asia Tenggara. Wow kan, berdiri sejak 1965. Perusahaan ya bisa runtuh juga karena mungkin sistem manajemen, sistem peraturan pemerintah yang sedang berlaku tidak berdampak positif pada perusahaan, itu juga bisa mengakibatkan perusahaan sebesar apapun bisa kolab ya. Nanti belum lagi dalamnya ya, ada yang korupsi ya, entah itu korupsi waktu, entah itu korupsi dalam administrasi, itu pasti ada ya. Yaitu salah satu juga yang bisa menyebabkan sebuah perusahaan runtuh ya. Ya jadi itu apa ya, sambil dipelajari gitu ya, jangan saya lihat itu wah langsung yang like banyak ya, padahal itu belum tentu kebenarannya ya. Sebuah perusahaan untuk transformasi ke yang baru dan kepemimpinan baru, bos yang baru itu nggak segampang 2 minggu atau 3 minggu, nggak segampang itu kok ya. Banyak prosesnya, panjang juga prosesnya ya. Mudah-mudahan di sini paham ya. Saya pernah kembali lagi ya, buat pendukung yang kemarin menyoblos Pak Prabowo, kalian nanti akan dapat kejutan-kejutan banyak sekali ya. Dan kalau yang belum bisa menerima realitanya ya tetap akan kekeh dan ngeyel ya. Wis itu, kuatkan mental aja untuk pendukungnya yang mencoblos